Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Tidak usah dibikin ribet. Salma kembali merapikan barang-barang di kaunternya, sambil berpikir, haruskah datang ke sana atau biarkan saja. Gadis itu melirik jam tangannya, waktu dalam 1 jam mulai berkurang. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Cek. Gumam Salma sendiri. Salma melirik teman kerjanya, kemudian menghela napas panjangnya. Reni, aku keluar dulu, ada hal sangat penting. Gak apa-apa kan kalau aku tinggal? Ujar pamit Salma. Oke, gak apa-apa, lagi pula sedang tidak ramai pengunjung. Jawab Reni. Tangsia. Gadis itu bergegas ke ruang karyawan untuk mengambil tasnya di loker. Untungnya gadis itu menggunakan setelan blazer berwarna hitam, jadi tidak perlu menggantinya. Salma menatap wajahnya di cermin, yang masih full make up. Gadis itu menyeringai tipis kala melihatnya. Perusahaan Indo Prakarsa. Pria angkuh itu kembali menyibukkan dirinya dengan berkas-berkasnya. Namun siapa disangka jika pria dalam kesibukannya terlihat tak tenang sebenarnya. Entah sudah beberapa kali pria itu mengamati pintunya yang masih tertutup. Dan sudah berapa kali kedua netranya melirik jam tangannya, gelisah tak menentu. Ari, Salma sudah datang belum? Tanya Kevin melalui line teleponnya. Belum tuan, Salma belum datang. Jawab Ari, sambil melirik ke arah meja Salma yang masih tidak berpenghuni. Beritahu saya jika Salma sudah datang. Titah Kevin. Baik Tuan Kevin, jangan sampai kamu tidak datang Salma. Jika tidak datang, maka jangan salahkan aku. Gumam Kevin sendiri, setelah menutup line teleponnya. Sudah 1 jam berlalu, namun gadis yang diharapkannya belum datang juga menghadap pria angkuh itu. Pria angkuh itu mulai terlihat gusar, dan menganggap jika Salma sudah benar-benar menantang dirinya. Dan dikiranya pria itu hanya membual. Baiklah kalau memang kamu mau seperti itu, Salma. Geram Kevin, pria itu memutuskan akan turun ke lantai divisi HR, dan akan mengurus pemecatan ke-4 mahasiswa. Pria angkuh itu beranjak dari kursi kebesarannya. Pintu ruangan CEO ada yang membukanya. Tuan Kevin. Sapa Ari, yang ternyata membuka pintu ruangannya. Kevin mendengus kesal melihat siapa yang membuka pintu, bukan orang yang ditunggunya. Ikut ke ruang divisi HR, saya akan memecat ke-4 mahasiswa itu. Perintah Kevin. Suara langkah kaki dari sepatu high heels terdengar jelas, masuk ke ruangan CEO. Tuan Kevin jadi akan memecat teman saya, berarti kedatangan saya ke sini sia-sia saja. Ucap sinis Salma. Dek. Kedua netra Kevin terbelalak melihat siapa yang masuk ke dalam ruangannya. Hampir saja bibir pria itu menganga lalu mengeluarkan air liurnya. Terlalu sempurna wajah Salma, membuat siapapun yang melihat pasti terpesona, baik itu laki-laki atau wanita. Dengan make up flawlessnya semakin mencentar di wajah gadis itu. Tenggorokan Kevin terasa tercekat melihatnya. Tidak bisa dipungkiri Kevin pria normal, jika ada wanita yang berwajah cantik pasti suka, tapi bukan berarti jatuh cinta. Hanya suka. Rambut panjang gadis itu yang biasanya tergerai, sekarang terkuncir rapi. Hingga leher jenjangnya berwarna putih mulus terlihat sangat menggoda untuk disentuh atau dicecapnya. Ditambah lagi kerah kemeja warna putih sebagai dalaman blazer hitamnya terbuka lebar. Hingga
hingga memperlihatkan bagian tulang selangkanya yang membuat pria itu semakin susah menelan salivanya. Kevin langsung mengontrol dirinya secepat mungkin, agar tidak kentara jika dia sempat terpesona. Pria itu menyadarkan bokongnya di mejanya, lalu melipat kedua tangannya di dadanya. Akhirnya kamu datang juga. Saya kira kamu tidak punya hati terhadap teman-temanmu. Ujar Kevin masih dengan keangkuhannya. Sepertinya Tuan Kevin yang tidak punya hati, memaksa kehendaknya dengan cara mengancam, sungguh tindakan yang sangat licik. Balas Salma, ternyata kamu pintar juga bisa membaca kelicikan saya. Tukas Kevin, jika saya tidak pintar, mana mungkin saya menjadi mahasiswa terbaik? Balas Salma, dengan tatapan remeh, Kevin menatap Salma. Apa kamu sengaja pergi ke salon dulu hingga datangnya telat untuk menarik perhatian saya? Tuduh Kevin. Ari sang asisten hanya bisa pelongo-pelongo melihat sepasang suami istri bertengkar, ingin rasanya memisahkan mereka berdua. Tapi sepertinya Ari menikmatinya, sungguh jarang melihat Kevin yang terlihat cerewet. Salma berdecak kesal dengan tuduhan Kevin. Sepertinya tidak perlu menjawab pertanyaan Tuan Kevin. Sepertinya Tuan Kevin sudah tahu jawabannya. Pungkas Salma, pikir gadis itu percuma jika dia mengelak, tak ada gunanya. Kamu pikir saya akan tertarik denganmu melihat wajahmu bermake-up tebal itu? Ingatlah saya sudah punya istri, dan hilangkan niatmu untuk menggoda saya. Tukas Kevin penuh percaya dirinya. Cat tebal dari mana? Sungguh percaya diri sekali Tuan Kevin. Buat apa menggoda pria berumur ini? Kayak tidak ada pria lain aja. Lagi pula aku sudah menikah. Batin Salma mendesah. Tenang saja Tuan Kevin. Saya tidak ada niat menggoda Tuan Kevin. Tapi paling tidak saya bisa menggoda pria lajang yang bekerja di perusahaan ini. Dusta Salma. Kevin mulai geram mendengarnya. Ari siapkan surat kontrak kerjanya. Perintah Kevin dengan suara meninggi. Ini sudah saya siapkan, Tuan. Ujar Ari menunjukkan map di tangannya. Duduk. Kevin menunjuk kursi yang ada di depan meja kerjanya, lalu pria itu kembali duduk di meja kerjanya. Dengan rasa malasnya gadis itu mendaratkan bokongnya di kursi yang ditunjuk Kevin. Tanda tangan surat kontrak itu, jika kamu tidak ingin saya memecat temanmu. Perintah Kevin. Sebelum menandatangani, gadis itu membaca surat kontraknya terlebih dahulu. Apa ini? Kenapa jadi 1 tahun harus menjadi sekretaris junior? Lumayan bikin tercengang gadis itu. Ya 1 tahun. Ujar Kevin dengan santainya. Bukankah hanya 1 bulan kesepakatan awal, Tuan Kevin? Tidak terima dengan isi surat kontrak tersebut. Ya awalnya hanya 1 bulan, tapi berhubung kamu buat ulah kemarin dan hari ini. Jadi saya memutuskan kamu dikontrak selama 1 tahun. Jika kamu menolak, berarti sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ujar Kevin sambil menyeringai tipis. Dasar licik, selalu mengancam. Baiklah kalau Tuan Kevin mau seperti itu. Dengan catatan tidak ada larangan untuk saya bermake-up, pakai baju kerja yang seksi. Lagi pula saya juga mau cari calon suami di sini, jadi harus tampil maksimal. Tiba-tiba ide seperti itu terlintas. Pikir gadis itu jika dia tidak mematuhi aturan dari istrinya Yasmin, maka akan mempermudah dia dipecat secepat mungkin. Jadi tidak butuh 1 tahun dia harus bekerja di perusahaan milik Kevin. Kevin tampak bergeming mendengar permintaan Salma, ditambah ada rasa panas dalam dada pria itu. Cari calon suami. Jangan pernah berpikir kalau kamu bisa menggodaku, Salma, gumam Kevin,
dengan melirik gadis cantik itu yang sedang menandatangani surat kontrak kerja. Kamu seperti wanita murahan, nada ketus dari Kevin. Rupanya pria itu tidak berpikir dulu sebelum berucap, entah itu akan menyakiti perasaan orang. Akan tetapi tatapan pria itu masih belum berpaling dari gadis itu. Salma mengusap tengkuknya dengan gerakan pelan, lalu tangannya turun mengusap bagian tulang selangkanya. Bukankah Tuan sudah mengatai saya seperti itu kemarin? Jika sudah tahu, kenapa meminta saya kembali bekerja? Balik bertanya dengan nada sedikit meninggi. Sungguh bodoh jika ada pria terjerat olehmu. Kembali ketus Kevin. Wah gawat, ternyata Salma bisa melawan Kevin, gak sangka. Batin Ari, cepat tanda tangan surat kontraknya. Terserah kamu mau bermakeup tebal atau pakai baju seksi. Kamu hanya bekerja sebagai sekretaris, bukan istri saya. Saya juga gak nafsu lihat kamu. Perintah Kevin, tapi ada nada pasrah untuk menuruti permintaan Salma. Ketimbang gadis itu benar-benar tidak mau bekerja di perusahaannya. Lebih baik terima permintaannya, batin kesal Kevin. Salma mengulas senyum sekilasnya. Sungguh senyuman yang bisa membuat para pria menahan napasnya, termasuk Kevin. Akan tetapi pria itu segera mengalihkan tatapannya. Namun jemarinya melonggarkan ikatan dasinya, entah kenapa dia merasa sesak. Gadis itu akhirnya membubuhi surat kontrak kerja selama 1 tahun. Sebenarnya Salma mulai jijik dengan dirinya sendiri yang harus berlagak seperti penggoda. Demi menggoyahkan keinginan Kevin, namun hasilnya malah zonk, pria itu menurutinya. Sepertinya gadis itu harus putar otak kembali, agar keluarkan dari perusahaan milik Kevin tanpa ada ancaman kembali. Tak lama kemudian, sayang. Suara lembut menyapa, terdengar jelas dari arah pintu. Ari dan Salma langsung menoleh ke arah pintu. Wanita yang baru saja masuk mengulas senyumnya, lalu menghampiri suaminya. Maaf, sedang sibukkah, sayang? Tanya Yasmin sambil mengecup pipi suaminya dengan mesranya. Tidak sibuk kok, sedang tanda tangan kontrak kerja dengan sekretaris baru. Jawab lembut Kevin. Oh, ini pengganti Kiki? Pura-pura Yasmin belum mengenal Salma. Iya, dia pengganti Kiki. Jawab Kevin. Semoga dia tidak nakal seperti Kiki ya sayang, yang berani menggodamu, aku tidak suka. Ujar lembut wanita itu. Kalau dia berani menggodaku, kamu boleh menjambatnya seperti Kiki, lagi pula hanya kamu yang aku cintai. Tidak akan berpaling walau di sekitarku banyak wanita cantik. Tukas Kevin dengan tatapan sinisnya ke arah Salma. Kemudian pria angkuh itu memperlihatkan kemesraannya dengan Yasmin di depan Salma. Namun sayangnya gadis itu terlihat acuh dengan pertunjukan levenya. Apalagi ketika Kevin langsung mencium bibir Yasmin dan saling berpagutan. Pak Ari, sebaiknya saya keluar. Tidak sepatutnya saya melihat kemesraan atasan sendiri. Pamit Salma. Mendengar ucapan Salma, Kevin mengeram dalam batinnya. Oh Tuan, andai Tuan tahu, jika Tuan mencium Nyonya Jasmine di depan istri kedua Tuan. Mendesah batin Ari. Ari bingung sendiri melihat Salma sudah berlalu. Sang asisten pun turut keluar dari ruangan Kevin dan mengejar gadis itu. Tunggu Salma, sekarang ikut saya. Ada yang ingin bertemu dengan kamu. Pinta Ari, setelah selaras selangkah kakinya. Baik Pak Ari, Salma menurut. Ruang direksi. Sebagai tanda sopan santun, Ari mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan direksi. Masuk.
Sahut seorang wanita dari dalam ruangan. Permisi Nyonya, saya mengajak Salma untuk menemui Nyonya. Ujar Ari ketika masuk ke ruangan Mama Rosa. Mama Rosa menghentikan kesibukannya. Suruh masuk, pinta Mama Rosa. Salma yang masih di luar dipinta masuk oleh Ari. Kedua mata Mama Rosa membulat seketika itu juga. Masya Allah, ini di luar dugaan kenapa aslinya cantik sekali. Batin Mama Rosa. Nyonya Rosa, ini Salma, sekretaris junior Tuan Kavin. Ari memperkenalkan Salma. Salma ini Nyonya Rosa, salah satu direksi perusahaan Indo Prakarsa, sekaligus ibu dari Tuan Kavin. Ujar Ari. Salma mengulurkan tangannya kepada Mama Rosa. Perkenalkan, nama saya Salma Hadika, saya karyawan baru, Nyonya Rosa. Ucap ramah Salma. Mama Rosa menyambut uluran tangan Salma, lalu saling berjabat tangan. Saat itu Salma mengulas senyum tipisnya, semakin cantiklah wajah gadis itu. Benarkah ini anak korban, gadis yang terpaksa dinikahi oleh putraku? Kenapa tidak terlihat kampungan? Batin Mama Rosa bertanya-tanya, kenapa aku harus bertemu dengan ibunya Tuan Kavin? Batin Salma sedikit heran. Silahkan duduk. Terima kasih Nyonya Rosa. Ari sang asisten duduknya agak sedikit menjauh dari kedua wanita tersebut, tapi masih berada di dalam ruangan Mama Rosa. Kedua netra Mama Rosa masih memindai gadis yang sekarang duduk di hadapannya. Kamu kuliah di Universitas Negeri? Tanya Mama Rosa. Iya Nyonya, saya kuliah di Universitas Negeri Fakultas Ekonomi. Kenapa kamu bersedia ditempatkan di posisi sekretaris Kavin, padahal kamu kuliahnya di bidang ekonomi? Suasana kali ini bagi gadis itu seperti sedang diwawancara kerja. Sebenarnya saya sudah menolaknya Nyonya. Tapi menurut Tuan Kavin untuk saat ini di divisi finance atau marketing sedang tidak ada yang kosong. Dan memaksa saya untuk ditempatkan di posisi sekretaris. Mama Rosa mengernyitkan dahinya, seakan-akan curiga dengan alasan yang dibuat Kavin. Kamu sudah menikah kah? Tanya Mama Rosa dengan tatapan menyelidik. Dek, pertanyaan yang sangat menyakitkan untuk Salma, dan baru kali ini ada yang menanyakan tentang menikah. Salma menarik napasnya dengan kasar dan menghembuskannya pelan-pelan. Saya belum menikah Nyonya. Nyonya bisa melihat status di KTP saya, jika saya masih single belum pernah menikah. Dusta Salma, tapi memang kenyataannya gadis itu di KTP-nya status belum menikah. Padahal secara negara tanpa diketahuinya, dia sudah terdaftar resmi sebagai istri dari Kavin. Mama Rosa mendesah mendengar jawaban gadis itu, ada rasa kecewa atau tidak kecewa. Wanita tua itu kembali memperhatikan menantu keduanya, baik dari wajah maupun gestur tubuhnya. Terlihat anggun dan sangat berpendidikan, padahal menurut info dari Ari, gadis itu gadis desa tapi terlihat seperti gadis kota. Kamu di Jakarta tinggal dengan orang tua? Mama Rosa kembali bertanya. Saya sudah tidak memiliki orang tua. Di Jakarta saya tinggal dengan saudara sepupu, Nyonya. Kali ini Salma menjawab dengan nada yang pelan. Sudah lama orang tua kamu meninggal? 4 tahun lalu bapak saya mengalami kecelakaan ditabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga bapak saya meninggal, tutur Salma. Mama Rosa mulai terlihat tegang. Oh maaf, saya ikut berduka, lalu penabraknya dapat hukuman? Salma menggelengkan kepalanya. Tidak, pria itu tidak dihukum, pria itu tidak bertanggung jawab.
Tapi semoga saja pria itu kena karmanya, siapa tahu orangnya sekarang sudah meninggal. Terdengar nada benci tersirat dalam ucapan Salma. Ya, benar orang yang menabrak bapakmu memang sudah menerima karmanya, tapi bukan mati kehilangan nyawanya, tapi mati kejantanannya. Mama Rosa hanya bisa menatap sendu gadis itu, ternyata benar dugaan wanita tua itu. Jika anak korban pasti sudah mengucapkan sumpah serapah, apalagi ucapan anak yatim piatu yang terzolimin. Biasanya suka dikabulkan oleh Allah. Raut wajah Mama Rosa tidak terbaca oleh gadis itu ketika menatapnya. Tatapan wanita itu terlihat sedikit hampa. Semoga keputusan aku tepat buat anak ini, batin Mama Rosa. Jika kamu berkenan, ibu akan memindahkan posisi kerja kamu sebagai asisten ibu. Dan tidak perlu menjadi sekretaris Kavin. Dengan gaji sebesar 30 juta, dan kamu harus bersedia tinggal di mansion. Tawar Mama Rosa. Ari yang mendengar tawaran Mama Rosa, terkejut, bukan terkejut dengan gaji sebesar 30 jutanya, tapi tinggal di mansionnya. Ari mulai meraba-raba apa maksud dari tawaran Mama Rosa. Gaji 30 juta, angka yang besar sekali, tapi harus tinggal di mansion Nyonya Rosa. Batin Salma. Mama Rosa masih menunggu jawaban dari Salma, yang terlihat sedang berpikir. Apakah dengan gaji 30 juta masih kurang, Salma? Tanya Mama Rosa. Bu, bukan masalah gaji 30 jutanya Nyonya, itu angka yang lumayan besar. Yang saya pikirkan, haruskah tinggal di mansion Nyonya, tidak bisakah tinggal di rumah sendiri? Salma masih tampak ragu-ragu untuk menerimanya. Sebagai asisten pribadi, harus selalu berada di sisi atasannya, karena harus membantu pekerjaan atasannya. Jadi tinggal di mansion, untuk mempermudah kita bekerja sama. Jika sewaktu-waktu ada hal penting di malam hari untuk bertemu ibu, nanti malah akan merepotkanmu harus bolak-balik. Mama Rosa mencoba memberikan alasan yang masuk akal, agar bisa diterima oleh Salma. Jika kamu tidak percaya, bisa tanyakan ke Ari, bagaimana dirinya harus selalu ada untuk Kavin. Lanjut Mama Rosa kembali meyakinkan Salma. Betul itu, Salma. Sambung Ari, menyetujui ucapan Mama Rosa, memang nyatanya seperti itu. Tapi Nyonya, saya sudah menandatangani surat kontrak sebagai sekretaris dengan Tuan Kavin. Jika kamu menerima tawaran ibu jadi asisten pribadi, maka urusan Kavin nanti bisa ibu atur. Intinya sekarang kamu mau terima atau tidaknya? Jika aku terima tawaran dari Nyonya Rosa, berarti terima gaji 30 juta tiap bulan. Dan harus berhenti bekerja sebagai SPG, dan lumayan gajinya bisa buat tambahan tabungan untuk beli rumah. Ibu tunggu jawaban kamu sekarang juga, kesempatan tidak datang 2 kali. Untuk masa kerja sesuai dengan kesepakatan kamu dengan Kavin. Mama Rosa mendesak gadis itu. Bismillah, ini hanya 1 tahun saja. Batin Salma. Baik Nyonya, saya menerimanya. Akhirnya Salma memutuskannya. Mama Rosa tersenyum tipis. Semoga dengan kehadiran Salma di mansion, keperkasaan Kavin bisa sembuh. Dan Kavin bisa segera memiliki keturunan dari Yasmin. Batin Mama Rosa. Terima kasih kamu sudah menerima kesempatan ini. Siang ini kamu bisa pulang ke rumah untuk merapikan barang-barang kamu. Dan mulai besok kamu sudah tinggal di mansion. Titah Mama Rosa. Baik Nyonya, kalau begitu saya undur diri. Ujar Salma, lalu beranjak dari duduknya. Silahkan. Tapi entah kenapa Salma tiba-tiba kembali meragu ketika meninggalkan ruang direksi. Pak Ari, kenapa saya jadi bimbang ya? Ujar Salma,
ketika berjalan di samping Ari menuju meja kerjanya untuk mengambil tasnya. Bimbang, kenapa? Saya tidak yakin untuk tinggal di mansion Nyonya Rosa. Oh, tenang saja, enak kok tinggal di mansion, jawab Ari, padahal dia juga khawatir. Tapi tidak ingin menakuti gadis itu, lagi pula Mama Rosa mertuanya tanpa sepengetahuannya. Rumah kontrakan Salma. Malam hari, Retno menatap Salma dengan rasa tidak percaya setelah mendengar ceritanya dengan Nyonya Rosa. Aku gak salah dengar gajinya 30 juta sebulan, ujar Retno. Benar Retno, gajinya 30 juta, tapi ya begitu aku harus tinggal di mansion atasanku. Balas Salma, wah kamu bakal tinggal di rumah mewah loh, rumah orang kaya, tidak seperti rumah kontrakan kita ini. Tapi tetap saja tinggal di sana untuk bekerja, bukan buat tempat beristirahat. Imbuh Salma, iya juga sih, tapi kalau menurutku ambil aja dan jalani dulu. Jika kamu merasa tidak cocok dengan pekerjaannya, tinggal mengundurkan diri saja. Jangan dibikin ribet intinya. Setuju dengan ucapan Retno, tidak usah dibikin ribet. Jika sudah tidak cocok, ya tinggal mengundurkan diri. Tapi kamu gak apa-apa tinggal sendiri, paling nanti aku pulang hari Sabtu dan Minggu saja. Tenang aja, aku gak sendirian, masih ada tetangga kanan kiri. Tidak bisa dipungkiri Retno mencoba agar Salma bisa menjalankan keputusannya dengan tenang. Lagi pula hanya pindah rumah, bukan pindah keluar kota. Salma kembali merapikan baju yang akan dibawanya ke dalam koper. Tidak banyak yang dibawa, hanya seperlunya saja, serta beberapa barang penting. Mansion Adiputra. Ruang kerja. Makan malam bersama telah usai. Mama Rosa dan Kavin sekarang duduk bersama sambil menikmati secangkir teh hangat. Ada hal penting apa yang ingin Mama bicarakan? Tanya Kavin. Kapan kamu akan bertemu dengan istri keduamu? Balik bertanya Mama Rosa. Aku rasa tidak akan pernah menemuinya, jawab santainya Kavin sambil menyesap teh hangatnya. Mau sampai kapan kamu akan menggantung wanita itu? Sampai aku puas mah, karena gara-gara menikahinya keperkasaanku hilang. Ketus Kavin, kamu baru kehilangan keperkasaanmu bukan nyawamu, tapi dia kehilangan bapaknya karena ulahmu. Jadi mana yang lebih parah, dia atau kamu? Kavin bergeming mendengarnya. Ah, sudahlah, bukan ini yang mau Mama bicarakan. Tadi siang Mama bertemu dengan sekretaris baru kamu yang namanya Salma. Mulai besok dia bukan sekretaris kamu, tapi Salma akan menjadi asisten pribadi Mama. Ah, apa? Salma jadi asisten Mama? Kenapa Mama main putuskan sendiri? Kenapa tidak bertanya dulu dengan Kavin? Agak tidak terima Kavin. Ingat Kavin, Mama masih punya hak menentukan orang yang bekerja di perusahaan kita. Mama punya saham di perusahaan kamu. Jawab Mama Rosa. Kavin mendesah lalu meraup wajahnya dengan kasar. Sekarang posisi Salma akan menjadi asisten pribadi mamanya, bukan lagi sekretarisnya. Tapi tetap saja seharusnya Mama mendiskusikan dulu dengan aku, jangan tiba-tiba seperti ini. Masih belum terima, Kavin, lagi pula Salma juga sempat menolak jadi sekretaris kamu. Lagi pula masih ada Mary yang sudah cukup lama jadi sekretaris. Dan Yasmin istri kamu orangnya pencemburu berat. Apalagi Salma terlalu cantik, bisa bikin Yasmin mencurigai kamu terus. Mama tidak kepingin nanti kamu ribut dengan istri kamu gara-gara Salma. Ujar Mama Rosa, walau sebenarnya wanita tua itu tahu justru dengan tinggalnya Salma di mansion, mungkin akan tambah cemburu Yasmin.
Terserah mama sajalah, tapi yang jelas nanti Salma tetap membantu pekerjaan Kevin di kantor. Pasrah dengan kemauan Mama Rosa namun tetap memaksa kehendaknya. Bersambung.